Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indron Pratama dengan NIM S1S1211067. Jadi di sini saya akan membuat tugas AlgoPro, membuat program. Jadi di sini ada algoritma dan program. Jadi langsung masuk saja di pemilihan atau percabangan. Di poin pertamanya itu program tidak selamanya akan berjalan dengan mengikuti struktur berurutan. Poin kedua, program dapat meloncat ke baris tertentu. Poin ketiga, mobil yang berada dalam persimpangan, pengemudi harus memutuskan apakah harus menempuh jalur yang kanan atau yang kiri. Terus lanjut lagi di pemilihan atau percabangan. Yang pertamanya itu pada struktur pemilihan atau percabangan, program akan berpindah urutan pelaksanaan jika suatu kondisi yang disyaratkan dipenuhi. Poin kedua, pada proses seperti ini, simbol flowchart decision harus digunakan. Poin ketiga, simbol decision akan berisi pernyataan yang akan diuji kebenarannya, nilai hasil pengujian akan menentukan cabang mana yang akan ditempuh. Lanjut ke pemilihan atau percabangan. Model 1 itu cek kondisi. Jika bernilai true, maka akan berlanjut P1 dan P2 dan selesai. Tapi jika bernilai false, maka akan langsung selesai. If kondisi, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi true. Terus pemilihan atau percabangan model 2, yaitu cek kondisi. Jika bernilai true, maka akan P1 dan selesai. Tapi jika bernilai false, maka akan P2. Di sini if kondisi, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi bernilai true, dan else, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi bernilai false. Terus lanjut lagi, yaitu pemilihan atau percabangan yang model 3. Cek kondisi pertama, jika bernilai true, maka akan P1 dan selesai. Tapi jika cek kondisi 1 bernilai false, maka akan lanjut ke cek kondisi 2. Lalu di cek kondisi 2 jika bernilai true, maka akan P2 dan selesai. Tapi jika di cek kondisi 2 bernilai false, maka akan lanjut ke cek kondisi 3. Terus kalau jika cek kondisi 3 bernilai true, maka akan P3 dan selesai. Tapi jika cek kondisi 3 false, maka akan lanjut ke P4 dan selesai. Terus lanjut lagi ke pemilihan atau percabangan model 3 if. If dalam kurung kondisi 1, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi 1 sama dengan true. Else if dalam kurung kondisi 2, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi 2 sama dengan true. Else if kondisi 3, aksi-aksi yang dilakukan jika kondisi 3 sama dengan true. Else, aksi-aksi yang dilakukan jika semua kondisi salah. Terus lanjut lagi ke pemilihan atau percabangan model 3 switch. Switch atau nama variabel, dalam kurung nama variabel case 1, kode program dijalankan jika nama variabel sama dengan nilai 1, terus break, titik koma, terus case nilai 2, kode program yang dijalankan jika nama variabel sama dengan nilai 2, terus break, titik koma, case nilai 3, terus kode program yang dijalankan jika nama variabel sama dengan nilai 3, break, titik koma. Terus default, kode program yang dijalankan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Terus lagi lanjut ke contoh latihan. Jadi di sini contoh latihannya itu ada 4. Yang soal pertama itu, buat algoritma dan program untuk menentukan apakah nilai yang dimasukkan ganjil atau genap. Terus soal kedua, buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 2 nilai yang dimasukkan.
Terus soal ketiga, buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai yang dimasukkan. Terus soal keempat, buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Terus misalnya nilai akhir sama dengan 20% tugas, tambah 30% UTS, tambah 50% UAS. Terus nilai hasil yaitu A jika nilai akhir lebih besar sama dengan 81 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100. Terus nilai hasil yaitu B jika nilai akhir lebih besar sama dengan 66 dan nilai akhir kurang dari 81. Terus nilai hasil yaitu C jika nilai akhir lebih dari sama dengan 56 dan nilai akhir kurang dari 66. Terus nilai hasil yaitu D jika nilai akhir lebih dari sama dengan 40 dan nilai akhir kurang dari 56. Terus nilai hasil yaitu E jika nilai akhir lebih dari sama dengan 0 dan nilai akhir kurang dari 40. Terus lanjut di flowchart penyelesaian pertama. Yang pertama itu mulai, terus masukkan nilai, terus sisa sama dengan nilai MOD atau mod 2, terus syaratnya itu sisa sama dengan 1. Terus jika true maka akan bernilai ganjil, tapi jika false maka akan bernilai genap. Kalau sudah sampai di ganjil genap itu habis itu selesai. Terus di sini kita akan menjalankan program dari yang tadi. Ya lanjut, jadi di sini kita akan menjalankan penyelesaian dari soal pertama tadi. Jadi yang pertama itu kita ketik integer nilai koma sisa terus titik koma terus cout kurang darinya 2 kali terus tanda kutip 2 terus masukkan nilai terus sama dengan terus tanda kutip 2 terus titik koma terus sin terus lebih dari nilai titik koma terus lanjut lagi ke bawah yaitu sisa sama dengan nilai modulus 2 titik koma terus lanjut ke bawah yaitu if dalam kurung sisa sama dengan 2 kali terus sama dengan 1 itu terus tutup kurung lagi ke dalam kurung terus out kurang dari nilai tanda kutip 2 habis itu adalah bilangan ganjil tanda kutip 2 habis itu titik koma terus lanjut lagi di else kurung terus out
out kurang dari nilai kurang dari titik koma tanda kutip 2 terus adalah bilangan genap. Tanda kutip 2 terus titik koma. Di situ kita jalankan program. Dan itu jadi ini program menentukan ini nilai bernilai ganjil atau genap. Sabar, sini ada yang salah. Masukkan nilai. Sin lebih dari nilai titik koma si out jadi di sini kita akan jalankan programnya bit and run. Terus kita masukkan nilai itu 10 itu bilangan genap, jadi di sini akan tertulis ya bilangan genap. Terus kalau kita tes lagi itu 13. Ya, 13 adalah bilangan ganjil. Jadi di sini sudah selesai soal yang pertamanya. Terus kita lanjut lagi soal yang kedua. Soal yang kedua. Ini penyelesaian 2. Judulnya itu algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari 3 nilai. Itu kamus variabel yang digunakan A, B, C, tipe datanya integer. Algoritmanya itu yang pertama masukkan nilai A, B, dan C. Terus yang kedua itu bandingkan ketiga nilai tersebut. Terus yang ketiga, jika A lebih dari B dan A lebih dari C, maka nilai terbesar adalah nilai A. Terus yang keempat, jika B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka nilai terbesar adalah nilai B. Lanjut yang kelima, jika C lebih besar dari A dan C lebih besar dari B, maka nilai yang terbesar adalah nilai C. Terus kita lanjut ke flowchart-nya. Yang pertama itu mulai masukkan A, B, dan C. Terus A lebih dari B dan A lebih dari C. Jika bernilai true, maka akan muncul nilai terbesar A dan selesai. Tapi jika A lebih dari B dan A lebih dari C bernilai false, maka akan lanjut ke yang kedua ini. B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Tapi jika ini bernilai true, maka akan menghasilkan nilai terbesar B. Tapi jika bernilai false, maka akan menghasilkan nilai terbesar B. Dan selesai. Terus kita lanjut ke programnya. Baik, guys. Jadi di sini kita akan melanjutkan program lagi. Melanjutkan program yang tadi. Jadi itu sabar besar dulu. In A, B, dan C, titik koma, terus enter, terus cout, kurang dari, terus tanda kutip 2, masukkan nilai A. Masukkan nilai A. Terus sama dengan titik koma, tanda kutip 2, terus titik koma, sin, lebih dari
terus A, tanda kutip 2, tanda titik koma, terus lanjut lagi ke cout. Ini tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy, terus kita masukkan di sini, terus tinggal kita ubah ini. Ini B, ini juga B. Dan sama juga ini kita copy, Ctrl V, terus kita ubah ini C dan ini C. Terus lanjut lagi ke if dalam kurung A lebih besar dari B, terus tanda tahu ini apa namanya, dannya 2 kali, terus A lebih dari C, terus tutup kurung, terus tanda kutip apa, tanda apa namanya ini, dan tanda apa namanya ini yang begini, iya kurung kurawal guys. Terus kita masuk ke bawah, di situ cout, terus kurang dari, terus tanda kutip 2, terus nilai terbesar, terus sama dengan tanda kutip 2, terus kurang dari A, titik koma, terus lanjut di sini, yaitu else if dalam kurung B lebih dari A, apa namanya, dan atau apa namanya ini guys, terus B lebih dari C, tutup kurung, terus kurung kurawal, kurung kurawal lagi, spasi di sini dia, terus kita tab, terus cout, kurang dari, terus tanda kutip 2, terbesar sama dengan tanda kutip 2, terus kurang dari B, titik koma, terus lanjut lagi di sini di else, terus buka kurung kurawal, terus bawah, taruh di bawah dia, terus ketik lagi cout, kurang dari, titik koma, ketik tanda kutip 2, terus nilai terbesar, sama dengan tanda kutip 2 kurang dari C, titik koma, terus kita jalankan programnya guys. Bismillah. Baik, pertama itu masukkan nilai A, nilai A itu 10, coba nilai B 20, nilai B 30, jadi nilai terbesarnya itu 30. Gitu guys. Di sini programnya sudah jalan. So, kita lihat, kita record juga guys. Record di. Terus kita lanjut itu ke soal selanjutnya lagi guys. Kita buka dulu PPT. Lanjut lagi itu penyelesaian 3 atau soal 3. Judul, algoritma untuk menghitung nilai mahasiswa. Kamus, variabel yang digunakan, tugas atau TGS, UTS, UAS, dan tipe datanya integer. NA atau nilai akhir, tipe datanya float, NH atau nilai hasil, tipe datanya char atau karakter. Terus algoritmanya itu yang pertama, masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Terus yang kedua itu hitung nilai akhir sama dengan 0,2
kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Terus yang ketiga itu jika 81 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari sama dengan 100 maka A. Dan jika 66 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari 81 maka B. Terus jika 56 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari 66 maka C. Dan lagi jika 40 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari 56 maka D. Terus jika 0 kurang dari sama dengan nilai akhir kurang dari 40 maka D. Terus itu kita lanjut lagi ke flowchart nih. Di flowchart itu yang pertama itu mulai, terus masukkan nilai tugas UTS dan UAS. Terus itu nilai akhir sama dengan 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Terus lanjut itu nilai akhir lebih dari 981 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100. Jika ini bernilai true, maka akan menghasilkan nilai hasil sama dengan A. Tapi jika ini bernilai false, maka akan lanjut lagi ke nilai kurang lebih dari sama dengan 66, terus lanjut nilai akhir kurang dari 81, dan seperti tadi jika bernilai true, maka nilai hasilnya akan bernilai B. Terus jika false, maka akan lanjut ke sebelah, terus di sini. Habis itu ini lihat, terus jika ini bernilai true maka akan nilai hasilnya sama dengan C dan seterusnya. Terus kalau sudah sampai di sini nilai hasil sama dengan E, terus di sini tampilkan nilai akhir dan nilai hasil dan selesai. Terus kita lanjut ke program. Coba guys, contohkan dulu. Habis itu kita buka PPT apa namanya, kode blok. Terus di sini kita jalankan program. Yang pertama itu in TGS atau tugas, koma UTS, koma UAS. Terus titik koma. Selain ke bawah itu float nilai NA atau nilai akhir, terus titik koma, terus lanjut ke char atau karakter, nilai hasil atau NH, titik koma, terus out yaitu kurang dari tanda kutip 2, masukkan nilai tugas sama dengan terus tanda kutip 2, terus titik koma, di situ sin lebih dari sini tugas, titik koma, terus lanjut lagi ke bawah. Jadi sama seperti tadi, jadi tinggal kita copy saja. Ctrl C. Terus kita paste di sini. Terus ini juga paste. Jadi tinggal kita ubah ininya sesuai itu ya. Sesuai ini. Jadi UTS. Di sini UAS. Sini juga diubah UTS. Sini juga. Oh guys. Sini UAS. Kita lihat, kita record nih. Terus lanjut lagi ke sini nilai akhir NA sama dengan 0,2 kali
tugas atau tambah TGS, habis itu tambah 0,3 kali, oh di sini tugas, di sini tugas, terus di sini UTS tambah 0,5 kali luas koma, terus lanjut lagi ke if dalam kurung NA lebih dari sama dengan 81, situ dannya 2 kali, terus NA atau nilai air kurang dari sama dengan 100. Situ kurung kurawal, situ enter, terus NH atau nilai hasil sama dengan tanda kutip 1 A. Habis itu karena kita lanjut lagi ke bawah, yaitu di sini di else if oh else if dalam kurung di situ NA lebih dari sama dengan 66 dan ada 2, terus NA atau nilai akhir kurang dari 81 kurung, terus kurung kurau lagi, di situ terus NH atau nilai hasil sama dengan tanda kutip 1, terus B besar. Situ ini tinggal kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, if NH B enter, sini kasih tutup kurung kurung kerawal, sini kita ubah yaitu C, terus nilainya itu 55 dan 66, sini 55, sini 66. Terus di sini lagi kita Ctrl C saja, Ctrl V, enter dan tutup kurung kerawal, mana? Oh salah guys, tutup kurung kerawal, terus ini kita ganti nilainya itu D besar, terus nilainya itu 40 dan 55, 40 dan 55. Di sini sudah, terus itu nilai yang errornya lagi guys, jadi tab terus else, jadi bukan else if lagi, jadi kita tutup dengan else, terus kita buka kurung kerawal, terus habis itu kita masukkan nilai hasilnya itu sama dengan 2
tanda kutip 1 terus besar. Di situ kita lanjut lagi ke bawah. Ini tuh kita ketik cout kurang dari tanda kutip 2 terus nilai angka sama dengan 2 lagi terus kurang dari NA atau nilai air kurang dari situ ketik nlen terus titik koma dan ke bawah lagi cout terus kurang dari tanda kutip 2 terus nilai huruf terus sama dengan terus NH atau nilai hasil kurang dari NH atau nilai hasil titik koma. Kita jalankan programnya guys. Bismillah. Ada yang salah. Oh, titik komanya guys kurang. Titik koma sini juga. Di sini. Sini. Sini dengan di sini. Kita jalankan programnya. Baik, dari sini program sudah masuk. Ini misalkan itu nilai tugasnya itu 80. Terus nilai UTS-nya itu 60. Terus nilai UAS-nya itu 70. Jadi nilai angkanya itu 69. Jadi dia itu dapat B. Nilai hurufnya dapat B. Jadi sudah selesai penyelesaian ketiga. Jadi lanjut lagi ke sini, pengulangan, iterasian atau looping. Jadi di poin pertama itu digunakan untuk instruksi yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Terus di poin kedua, instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Terus poin ketiga, jika syarat atau kondisi masih terpenuhi, maka pernyataan atau aksi akan terus dilakukan secara berulang. Terus jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan keluar dari blok looping. Terus lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya, pengulangan atau iterasian atau looping. Jadi poin pertamanya lagi tuh, mobil di lintasan balap akan terus berputar terus-menerus sampai jumlah lintasan tertentu atau N. Poin kedua, umumnya ada nilai inisialisasi atau lintasan awal sama dengan 1. Terus poin ketiga, setiap iterasi jumlah lintasan akan bertambah 1 atau langkah. Terus poin keempat, jika sudah mencapai N lintasan maka akan berhenti. Terus lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya, yaitu di flowchart pengulangan atau looping. Jadi inisialisasi umumnya digunakan untuk memberi nilai awal sebuah variabel. Terus inisialisasinya itu ini cek kondisi. Jika kondisi false akan keluar dari blok looping maka akan selesai. Tapi jika bernilai true maka akan lanjut ke loop body dan langkah. Terus terulang lagi ke sini cek kondisi. Terus angka ini berarti setiap iterasi akan maju atau mundur berapa langkah. Terus bagian ini akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Jadi ini jika kondisinya masih bernilai benar maka akan berulang terus. Jika akan salah maka akan keluar dari blok looping dan selesai. Terus lanjut lagi itu pengulangan iteration atau looping dalam C++. While, poin pertama while atau struktur while, terus for inisialisasi, titik koma while dalam kurung kondisi, kurung kurawal, terus itu baris program yang terus diulang selama kondisi sama dengan true. Terus itu langkah, titik koma, terus tutup kurung kurawal.
Dan poin ketiga itu ya while. Terus lanjut lagi ke itu, lagi ke pengulangan kekerasan dalam C++. Yang pertama itu do while. Jadi di sini akan turun load body, terus cek kondisi. Jika cek kondisi ini bernilai true atau bernilai benar, maka akan berulang terus selama cek kondisinya itu masih bernilai benar. Tapi jika cek kondisi ini bernilai false, maka akan langsung keluar dari blok looping dan selesai di sini. Lanjut lagi ke contoh pertama. Contoh pertama itu buat algoritma dan program untuk menampilkan teknik informatika sebanyak nilai yang dimasukkan. Penyelesaiannya itu judul algoritma untuk menampilkan teknik informatika sejumlah n. Terus kamusnya variabel yang digunakan i, n, tipe datanya integer atau bilangan bulat. Terus flowchart dari algoritma dari soal tadi itu mulai. Jadi programnya itu menggunakan while dan menggunakan for. Jadi itu mulai, terus masukkan n, habis itu i sama dengan 1 atau inisialisasi. Terus di sini i kurang dari sama dengan n dan tanda tanya. Jika ini bernilai true, maka akan terus berlanjut yaitu tampilkan teknik informatika dan inisiasinya sama dengan i tambah 1, maka akan berulang terus selama nilainya itu masih berjumlah benar. Tapi jika jumlah ini bernilai false, maka akan keluar dari blok looping dan selesai. Jadi langkah setiap looping itu nilai itu bertambah 1. Jadi nilai inisialisasinya itu bertambah 1. Terus kita lanjut ke kode blok. Jalankan program. Kita hapus saja. Delete, terus kita jalankan programnya. Habis itu in atau integer i, koma, n, titik koma, terus cout dari tanda kutip 2, masukkan nilai n dengan tanda kutip 2, habis itu titik koma, terus sin lebih dari n dan titik koma. Setelah lanjut lagi ke bawah yaitu for buka kurung, habis itu inisiasinya itu sama dengan 1, terus titik koma, terus inisiasinya lagi itu kurang dari sama dengan n, terus titik koma, terus inisiasinya itu plus, terus tutup kurung, habis itu buka kurung pro lagi, spasi, habis itu cout kurang dari tanda kutip 2, teknik informatika, itu tanda, habis itu garis miring n yang kecil, terus titik koma, habis itu selesai. Jadi kita tinggal jalankan program. Ada yang salah Pak? Sabar. For i sama dengan 1, koma i kurang dari sama dengan
Oh, tanda kutipnya guys, nggak ada. Tanda kutip 2. Jadi kita jalankan program. Jadi di sini kita masukkan nilai N. Jadi kita memberi angka berapa banyak garis teknik informatika yang akan muncul. Jadi misalnya kita akan ketik 10, maka akan muncul tulisan teknik informatika sebanyak 10 kali. Jadi ini sudah program sudah berjalan. Terus kita lanjut lagi ke soal yaitu contoh kedua, yaitu buat algoritma dan program untuk menentukan bilangan kelipatan N dari 1 sampai 100 atau N di input, terus penyelesaian judul algoritma untuk menampilkan kelipatan N dari 1 sampai 100. Terus kamusnya itu variabel yang digunakan I atau N, tipe datanya integer atau bilangan bulat. Terus flowchartnya itu algoritma, flowchartnya itu mulai itu pertama itu programnya itu menggunakan while dan menggunakan for. Terus di sini titik, habis itu masuk dimulai, habis itu masukkan N, terus inisialisasinya sama dengan N, dan syaratnya itu inisialisasi kurang dari sama dengan 100. Jika ini bernilai false, maka akan keluar dari blok looping dan selesai. Tapi jika bernilai true, maka akan tampilkan I, inisiasinya sama dengan I tambah N, terus yaitu setiap looping nilai I itu bertambah N, jadi bertambah 1, jadi bertambah N terus. Jika ini bernilai true, maka akan terus mengulang terus selama nilainya itu masih bernilai true. Dan kita lanjut lagi ke programnya. Jadi yang pertama itu kita buka dulu kode blok. Sini. Salah guys, dari sini. Jadi guys, kan tadi itu sama aja programnya, sama aja begininya. Jadi itu tinggal kita hapus saja ininya. Jadi yang soal sebelumnya tadi itu kan sama dengan soal yang ini. Programnya agak mirip. Jadi itu di sini kita tinggal tambahkan saja ini. Terus inisiasi kurang dari, terus itu end line, terus titik koma. Terus yang kita ubah lagi itu yang di sininya guys. Sini itu sama, udah sama di sininya n di sini n. Terus di sini yang kita ubah yaitu inisiasi sama dengan n, sama dengan n titik koma I kurang dari 100, kurang dari 100, kurang dari sama dengan 100, titik koma, terus I sama dengan I tambah N, I tambah N. Jadi tinggal kita jalankan program penilaian. Jadi misalnya nilainya itu 10, maka akan muncul 10, 20, 30, 40. Jadi kelipatannya itu 10 kali. Terus jika dari 1 itu akan muncul di 1, 2, 3 sampai 100. Dari kelipatan 1. Jadi di program ini sudah terjalan, jadi kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Soal selanjutnya. Jadi itu yang terakhir, yang soal selanjutnya itu contoh ketiga. Jadi buat algoritma dan program untuk memasukkan nilai. Jika nilai dimasukkan bukan 0, maka program akan meminta kembali untuk memasukkan nilai. Jika nilai dimasukkan 0, maka akan dihitung jumlah nilai yang dimasukkan dan selesai. Judulnya itu algoritma untuk memasukkan nilai sampai nilai yang dimasukkan 0 dan akan dihitung jumlahnya
kamus variabel yang digunakan n, jumlah tipe datanya integer atau bilangan bulat. Terus flowchart-nya itu dari soal tadi itu programnya itu menggunakan dual. Jadi mulai terus jumlah sama dengan 0 masukkan n, terus jumlah sama dengan jumlah tambah n, terus lanjut lagi itu n tanda tanya sama dengan n tanda seru sama dengan 0 tanda tanya, terus jika bernilai false maka akan lanjut ke tampilkan jumlah dan selesai. Tapi jika bernilai true maka akan terulang lagi ke sini sampai seterusnya selama nilainya masih bernilai true. Situ kita lanjut ke program. Jadi kita lanjut ke program itu. Kita buka dulu kode blok. Lihat record juga. Kita hapus. Terus integer atau in jumlah sama dengan 0, n titik koma, terus do kurung awal, terus lanjut ke cout kurang dari tanda 2 masukkan nilai n itu sama dengan 2, terus titik koma, habis itu sin dari n titik koma, terus jumlahnya itu jumlah sama dengan jumlah tambah n titik koma, terus lanjut lagi ke sini yaitu while buka kurung n tanda seru sini, tanda seru sama dengan 0 tutup kurung, terus titik koma, habis itu buka kurung lagi, habis itu cout kurang dari tanda kutip 2 jumlah sama dengan tanda kutip 2 kurang dari jumlah tanda kutip titik koma, habis itu kita jalankan programnya. Jadi coba kita masukkan nilainya itu 20, habis itu 10, habis itu 20, maka akan berulang terus apa yang kita mau. Jadi program ini sudah selesai. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ya, lanjut lagi di materi nested if. Jadi di poin pertama, percabangan if sendiri merupakan sebuah pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tidak hanya satu saja, tapi bisa lebih. Terus poin kedua, if bersarang atau nested if merupakan percabangan if dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah pernyataan if terdapat pernyataan if lainnya. Terus penggunaan struktur if bercabang biasa digunakan untuk pemilihan beberapa pernyataan bertingkat ketika sebuah pernyataan if
dijalankan dan bernilai true, maka akan terdapat if lainnya pada blok tersebut. Lanjut lagi ke flowchart-nya itu, flowchart nested if. Yang pertama itu mulai, terus masuk di kondisi pertama. Jika kondisi pertama bernilai true, maka akan menghasilkan kondisi 1.1. Tapi jika false, maka jika kondisi pertama bernilai false, maka akan lanjut ke kondisi 2.1. Terus habis itu di kondisi 1.1 tadi, jika bernilai true, maka akan menghasilkan P1. Tapi ketika kondisi 1.1 bernilai false, maka akan menghasilkan P2 dan selesai. Dan di kondisi 2.1 tadi, jika kondisi 2.1 bernilai true, maka akan menghasilkan P3. Tapi jika kondisi 2.1 bernilai false, maka akan menghasilkan P4 dan selesai. Terus di sini itu ada if dalam kurung kondisi 1, habis itu kurung kurawal, if kondisi 1.1, tutup kurung kurawal, habis itu perintah 1 titik koma kurung kurawal, habis itu else kurung kurawal, perintah 2 titik koma kurung kurawal lagi, else kurung kurawal, if dalam kurung kondisi 2.1, habis itu kurung kurawal perintah 3 titik koma kurung kurawal, else kurung kurawal, perintah 4 titik koma kurung kurawal. Habis itu lanjut ke contoh pertama dari nested if. Jadi di contoh pertama itu, di contoh pertama nested if itu tabel harga tiket per orang. Ya, Jakarta itu ekonominya itu 10 juta, 1 juta, sorry guys, salah. Terus VIP-nya itu 1,5 juta. Terus Bali itu ekonominya 2 juta, VIP-nya itu 2,5 juta. Habis itu nilai pertamanya itu, poin pertamanya itu jika memasukkan kode tujuan sama dengan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan, ribut memang gitu. Habis itu jika memasukkan kode tujuan sama dengan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Terus poin kedua, jika memasukkan kode kelas sama dengan E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Tapi jika memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Habis itu, poin ketiga, inputan adalah jumlah tiket yang dibeli. Terus poin keempat, output adalah jumlah harga yang harus dibayar. Situ kita lanjut ke programnya. Buka kode blok. Baik. Jadi sini kita akan menjalankan program dari contoh soal nested if yang pertama tadi. Jadi di sini tuh int ke integer itu tujuan, jumlah, koma total, koma harga. Di situ titik koma, terus enter, habis itu char atau karakter, plus titik koma, habis itu cout, habis itu kurang dari pilih tujuan, titik koma, tanda kutip 2, pilih tujuan, tanda kutip lagi, habis itu titik koma, lanjut lagi ke bawah itu cout, habis itu kurang dari, habis itu tanda kutip 2, habis itu ini, habis itu n1 titik
Jakarta itu garis miring N2 titik Bali tanda kutip 2, habis itu titik koma, terus see out lagi, susahnya see out kurang dari, terus itu tanda kutip 2, terus garis miring, habis itu N, masukkan tujuan dalam kurung 1,2 tutup kurung, situ sama dengan tanda kutip 2, terus titik koma, terus sin, situ lebih dari, situ tujuan, titik koma, habis itu see out, terus kurang dari, habis itu tanda kutip 2, garis miring, N, pilih kelas, tanda kutip 2 lagi, habis itu titik koma, terus see out lagi, itu kurang dari, tanda kutip 2, habis itu garis miring, N1, N1, titik, ekonomi, dalam kurung E, habis itu garis miring, N2, garis miring N2, titik, VIP, dalam kurung E, di situ tanda kutip 2, titik koma, terus see out kurang dari, tanda kutip 2, garis miring N, masukkan kelas, dalam kurung P, E, terus tutup kurung, tutup kurung sama dengan, terus tanda kutip 2, titik koma, sin, lebih dari, kelas, titik koma, habis itu lagi bawah, see out, kurang dari, berapa udah mengelik ini, see out, tanda kutip, garis miring N, jumlah tiket yang dibeli, jumlah tiket yang ingin bodoh, yang ingin dibeli.
Ya, ini sudah tidak kondusif. Tujuan Bisa 10 juta. 1 kurang dari di situ kurung kurawal Kalau yang ekonomi, benar. kurang kurawal if dalam kurung kelas tutup kurung lagi, habis itu Biar begitu kejelasan dulu. sama dengan tanda kutip satu, yaitu E atau ekonomi. Habis itu kurung kurawal, terus harganya itu sama dengan berapa nolnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 juta. 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik koma. Terus sini tuh LC awal, terus Di bawahnya. harga sama dengan 1,5 juta. 1,1 titik koma. Habis itu aduh 1, Cocok. 2, ada yang kurang ini Kurang semua supaya terlalu banyak dah aku terkonvert. 2. Jadi kita lanjutkan lagi, itu sama dengan, jadi if 6 kurung sama dengan A tanda kutip dengan A, terus tutup kurung kurawal, enter, terus harganya itu 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus itu lagi else yang situ kurung kurawal, harganya itu 2,5 juta atau 2.500.000 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 titik koma. Situ kita jalankan program. Bismillah. Titik komanya kurang guys, sorry. Jumlah titik yang dibeli sama dengan tanda kutip 2, terus titik koma, sin lebih dari jumlah titik koma dan lanjut. Main lagi yang salin. Kurang sampai dulu. Sin lebih dari tujuan. Baik, jadi di sini lanjut kita ketik total sama dengan harga kali jumlah titik koma, terus si out kurang dari
tanda kutip 2 Jumlah harus dibayar. total yang harus dibayar. Dibayar tidak pakai spasi. Sama dengan tanda kutip 2 terus kurang dari total koma terus kita jalankan program. Fine. Oke, jadi inilah dia programnya. Jadi kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jadi ini tadi flowchartnya, yaitu mulai masukkan tujuan, kelas, jumlah. Tujuan sama dengan 1. Jika bernilai true, maka akan lanjut ke kelas E, dan true lagi akan muncul harganya 1 juta. Jika bernilai false, maka akan kelas E sama dengan true dan akan mengeluarkan terus jika kelas E bernilai true, maka akan menghasilkan harga 1 juta. Tapi jika kelas E menghasilkan nilai false, maka akan menghasilkan harga 1,5 juta. Habis itu kelas E jika bernilai true, maka harganya akan 2 juta, tapi jika false maka harganya akan 2,5 juta. Habis itu setelah tadi muncul, habis itu total sama dengan harga kali jumlah, terus tampilkan total, terus selesai. Habis itu lanjut di contoh 2, flowchartnya itu mulai masukkan umur lebih dari sama dengan 18. Jika bernilai false, jika bernilai true, maka akan masuk ke status bekerja, terus sudah bekerja. Tapi jika bernilai false, maka akan masukkan status sekolah. Habis itu masih sekolah, bukan penduduk miskin jika yang pertama umur lebih dari 18 tahun, terus sudah bekerja dan biaya hidup lebih dari 300.000 rupiah. Yang kedua itu umur kurang dari 18 tahun dan masih bersekolah. Terus ini dia flowchart untuk pengkategorian penduduk miskin dengan tidak. Ini flowchartnya. Terus penduduk miskin jika yang pertama umur lebih dari sama dengan 18 tahun, sudah bekerja dan biaya hidup kurang dari 300.000. Terus yang kedua umur lebih dari sama dengan 18 tahun dan belum bekerja. Terus poin ketiga umur kurang dari 18 tahun dan tidak bersekolah. Terus lanjut lagi ke contoh ketiga, yaitu poin pertama itu bisa jadi di dalam blok if ada blok looping for while dan while. Misalnya terdapat poin kedua itu misalnya terdapat 2 pilihan menu. Yang pertama bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100, terus yang kedua bilangan faktorial. Terus poin ketiga itu jika memilih satu, maka program akan meminta memasukkan nilai n dan akan ditampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. Terus yang poin keempat itu jika memilih 2, maka program akan meminta memasukkan nilai dan akan dihitung nilai faktorialnya. Jadi mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang materi-materi algoritma dan pemrograman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause. Stop. Ini dia. Saya kemarin salah semua. Tadi ada dia. Pause.